Selamat siang, Mbak Esti dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai stratifikasi sosial. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fandi Puspamayansari Syaferial dengan NPM 20065941151. Stratifikasi sosial sangat penting karena kedudukan sosial seseorang akan memengaruhi hampir seluruh aspek dalam kehidupan. Stratifikasi sosial merupakan suatu sistem di mana masyarakat mengurutkan kategori orang dalam suatu hierarki yang didasarkan pada 4 prinsip penting, yaitu yang pertama, stratifikasi sosial adalah ciri masyarakat, bukan sekedar cerminan perbedaan individu. Banyak dari kita yang berpikir tentang kedudukan sosial dalam kaitannya erat dengan bakat dan usaha pribadi. Namun pada kenyataannya, stratifikasi sosial ini justru lebih mementingkan posisi istimewa yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya, ketika seorang anak yang terlahir dari keluarga kaya mungkin lebih mudah mendapatkan akses ke dalam pendidikan, berprestasi di sekolah, berhasil dalam karir, serta menikmati kesehatan dan makanan yang baik. Stratifikasi sosial ini tidak muncul dari orang-orang kaya maupun orang miskin, namun sistem ini membentuk kehidupan kita semua. Yang kedua, stratifikasi sosial terbawa dari generasi ke generasi. Banyak orang tua menurunkan posisi sosial mereka kepada anak-anak mereka untuk membuktikan bahwa stratifikasi adalah ciri masyarakat daripada individu. Beberapa orang mengalami mobilitas sosial, yaitu perubahan posisi dalam hierarki sosial. Mobilitas sosial ini dapat berupa vertikal maupun horizontal. Mobilitas sosial ini bisa ke atas ataupun ke bawah. Kalau ke atas berarti seseorang tersebut mengalami peningkatan status sosial, sedangkan kalau ke bawah mereka akan cenderung menurunkan status sosial mereka. Misalnya, ketika orang kaya mengalami kegagalan bisnis, perceraian, ataupun resesi ekonomi yang mengakibatkan ia menjadi pengangguran. Status sosial kebanyakan orang akan tetap sama selama hidup mereka. Yang ketiga, stratifikasi sosial bersifat universal tetapi bervariasi. Stratifikasi sosial ini ditemukan di mana-mana. Apa yang tidak setara itu bervariasi dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Ketidaksetaraan sebagian besar adalah masalah prestise, namun di sisi lain ada juga yang menganggap ketidaksetaraan itu berdasarkan kekayaan ataupun kekuasaan. Yang keempat, stratifikasi sosial tidak hanya melibatkan ketidaksetaraan, tetapi juga kepercayaan. Setiap sistem ketidaksetaraan tidak hanya memberi beberapa orang lebih dari yang lain, tetapi juga mendefinisikan apakah dalam stratifikasi sosial, para sosiolog membedakan antara sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup ini memungkinkan sedikit perubahan dalam posisi sosial, yang disebut juga sebagai sistem kasta. Sedangkan sistem terbuka memungkinkan lebih banyak mobilitas sosial, atau disebut sebagai sistem kelas. Sistem kasta merupakan stratifikasi sosial berdasarkan anggapan atau kelahiran. Sistem kasta ini menentukan seluruh masa depan seseorang yang memungkinkan sedikit atau tidak adanya mobilitas sosial berdasarkan upaya individu. Contoh dari sistem kasta ini merupakan penduduk yang tinggal di desa tradisional India, di mana sistem kasta tetap menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sistem tradisional India ini mengidentifikasikan 4 kasta utama, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Sistem kasta ini menentukan arah hidup seseorang. Pertama, dengan pengecualian bertani yang terbuka oleh semua orang. Keluarga di setiap kasta melakukan satu jenis pekerjaan, yaitu sebagai pendeta, tentara, tukang cukur, pekerja kulit, penyapu jalanan, dan sebagainya. Yang kedua, sistem kasta menuntut orang untuk menikah dengan orang lain dengan peringkat yang sama. Jika ada orang-orang yang masuk ke dalam perkawinan campuran, pola perkawinan tersebut dikategorikan sebagai endogami pernikahan. Yang ketiga, kasta memandu kehidupan sehari-hari dengan menjaga norma orang-orang dalam perusahaan jenis mereka sendiri. Orang-orang yang kastanya lebih tinggi akan tercemar jika melakukan kontak dengan seseorang yang berpangkat lebih rendah. Yang keempat, sistem kasta bertumpu pada kepercayaan budaya yang kuat. Pada masyarakat India, budaya tersebut dibangun atas tradisi Hindu yang meyakini bahwa melakukan pekerjaan kehidupan kasta dan menerima perjodohan adalah kewajiban moral. Sistem kelas merupakan stratifikasi sosial berdasarkan kelahiran dan pencapaian individu. Sistem kelas ini lebih terbuka daripada sistem kasta, sehingga orang yang mengenyam pendidikan dan memiliki keterampilan mungkin mengalami mobilitas sosial. Akibatnya, perbedaan kelas menjadi kabur. Pekerjaan tidak lagi ditetapkan sejak lahir, tetapi melibatkan beberapa pilihan pribadi. Terdapat dua konsep dalam sistem kelas, yaitu meritokrasi dan konsistensi status. Meritokrasi mengacu pada stratifikasi sosial berdasarkan prestasi pribadi,
yang mencakup pengetahuan, kemampuan, dan usaha seseorang. Ukuran kasar dari prestasi adalah pentingnya pekerjaan seseorang dan seberapa baik pekerjaan itu dilakukan. Sistem seperti ini akan memiliki mobilitas sosial yang berkelanjutan, mengaburkan kategori sosial karena individu terus bergerak naik atau turun dalam sistem, tergantung pada kinerja terakhir mereka. Sistem kelas dalam masyarakat industri mengembangkan beberapa meritokrasi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, tetapi mereka tetap menjaga elemen kasta seperti keluarga untuk menjaga ketertiban dan kesatuan sosial. Konsistensi status adalah derajat keseragaman dalam kedudukan sosial seseorang di berbagai dimensi ketimpangan sosial. Kalau dalam sistem kasta, mereka memiliki mobilitas sosial yang terbatas dan konsistensi status yang tinggi, sehingga orang-orang pada umumnya memiliki peringkat yang relatif sama dalam hal kekayaan, kekuasaan, dan prestise. Sedangkan dalam sistem kelas, mobilitas yang lebih besar menghasilkan konsistensi status yang lebih sedikit, sehingga orang-orang diberi peringkat lebih tinggi pada beberapa dimensi status sosial dan lebih rendah pada dimensi yang lainnya. Misalnya di Amerika Serikat, sebagian besar profesor dalam perguruan tinggi dengan gelar akademis memiliki prestise sosial yang lebih tinggi, tetapi hanya memperoleh penghasilan yang sedikit. Paduan kelas dan meritokrasi dalam sistem kelas diilustrasikan dengan baik oleh Britania Raya. Pengaturan ini Inggris aristokrat. Pada abad pertengahan, Inggris memiliki masyarakat aristokrat yang menyerupai sistem kasta. Di puncak kekuasaannya, terdapat para pemuka gereja yang dianggap berbicara dengan otoritas Tuhan. Selanjutnya, terdapat bangsawan turun-temurun, yaitu keluarga kerajaan, yang memilih hak atas kepemilikan tanah. Kemudian, di lapisan terakhir ada rakyat jelata, yang hanya bersekolah sedikit dan buta huruf. Ketika revolusi industri memperluas ekonomi Inggris, beberapa orang biasa yang tinggal di kota menghasilkan cukup uang untuk menentang kaum bangsawan. Penekanan yang lebih besar pada meritokrasi, semakin pentingnya uang, dan perluasan sekolah dan hak-hak hukum akhirnya mengaburkan perbedaan antara bangsawan dan rakyat jelata dan memunculkan sistem kelas yang lebih terbuka. Kerajaan Inggris saat ini memiliki sistem kelas, tetapi elemen kasta dari masa lalu aristokrat Inggris masih memainkan peran dalam status sosial. Kedudukan pertama di Inggris saat ini dipegang oleh keturunan bangsawan. Kemudian ada Perdana Menteri dan para pemimpin lainnya yang memegang kendali pemerintahan. Di bawahnya ada kelas menengah yang memperoleh pendapatan yang nyaman dari profesi dan bisnis. Mereka cenderung memiliki investasi dalam bentuk saham dan obligasi. Di bawahnya lagi ada kelas pekerja yang memiliki penghasilan sederhana melalui kerja manual. Lalu terakhir ada kelas bawah, yaitu orang miskin yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau orang yang bekerja paruh waktu tetapi dibayar terlalu sedikit untuk hidup nyaman. Perpaduan elemen kasta dan meritokrasi Inggris telah menghasilkan masyarakat yang sangat bertingkat dengan beberapa peluang untuk bergerak ke atas atau ke bawah. Stratifikasi sosial di Jepang juga mencampurkan kasta dan meritokrasi, di mana kekayaan mengikuti pencapaian individu. Jepang aristokrat. Pada abad ke-5 Masehi, Jepang diperintah oleh keluarga kekaisaran yang terdiri dari bangsawan dan rakyat jelata. Kaisar di Jepang memiliki kedudukan tertinggi, di mana dia mengklaim bahwa Tuhan menunjuk ia sebagai pemerintah. Lalu di bawah bangsawan ada samurai yang hidupnya melayani. Mereka belajar seni bela diri dan hidup dengan kode kehormatan berdasarkan kesetiaan mutlak kepada para pemimpinnya. Selanjutnya ada rakyat jelata, dan yang terakhir adalah burakumin atau orang buangan, yaitu orang-orang yang hidup terpisah dari yang lain, yang melakukan pekerjaan yang paling tidak menyenangkan dan tidak dapat mengubah status sosial mereka. Perang modern. Saat Perang Saudara di Amerika Serikat, para bangsawan Jepang menyadari bahwa sistem kasta tradisional Jepang akan mencegah negara tersebut memasuki era industri modern. Jepang akhirnya membuka diri terhadap dunia yang lebih besar, sehingga sistem kasta tradisional melemah. Pada 1871, Jepang secara resmi melarang kategori sosial burakumin. Saat ini, Jepang terdiri atas, kelas menengah atas, kelas menengah ke bawah, dan kelas bawah. Tidak ada garis pasti antara kelas-kelas ini, sehingga banyak orang yang berpindah antar kelas seiring waktu. Namun, latar belakang keluarga tidak pernah jauh dari permukaan ketika menilai status sosial seseorang. Secara resmi, setiap orang setara di hadapan hukum. Namun dalam kenyataannya, banyak orang masih saling memandang melalui lensa kasta yang telah berusia berabad-abad. Di Jepang, laki-laki lebih mendominasi daripada perempuan. Ada kesenjangan gender yang signifikan dalam pendidikan. Begitu juga dalam posisi pekerjaan. Tidak ada satupun tempat di dunia ini yang tanpa tingkatan ketidaksetaraan sosial. Namun beberapa negara justru mengklaim mereka tidak memiliki kelas. Adil atau tidak? Revolusi Rusia kedua. Revolusi Rusia mengakhiri aristokrasi feudal di mana bangsawan memerintah negara dan mengalihkan pertanian, pabrik, dan properti produktif lainnya dari kepemilikan pribadi ke kontrol negara. Revolusi Rusia ini dipandu oleh ide-ide dari Karl Marx,
yang percaya bahwa kepemilikan pribadi atas properti produktif adalah dasar dari kelas sosial. Ketika negara mengambil kendali ekonomi, maka menciptakan masyarakat modern tanpa kelas. Sebenarnya, di Soviet, di puncaknya ada pejabat tinggi pemerintahan yang dikenal sebagai aparatur. Selanjutnya ada kaum intelektual Soviet yang termasuk pejabat pemerintahan yang lebih rendah, profesor perguruan tinggi, ilmuwan, dokter, dan insinyur. Di bawah mereka ada pekerja manual, lalu pada tingkat rendah terdapat petani pedesaan. Kenyataannya Uni Soviet sama sekali tidak tanpa kelas, namun menempatkan pabrik, pertanian, perguruan tinggi, dan rumah sakit di bawah kendali negara memang menciptakan lebih banyak kesetaraan ekonomi. Federasi Rusia modern. Mikhail Gorbachev yang berkuasa di Uni Soviet mengeluarkan program ekonomi baru yang dikenal dengan perestroika atau restrukturisasi. Program ini telah mengurangi ketidaksetaraan ekonomi, namun standar kehidupan tertinggal jauh di belakang negara-negara industri lainnya. Gorbachev berusaha membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi kontrol terpusat yang tidak efisien atas ekonomi, yang memang terbukti tidak efisien. Akhirnya, industri dan pemerintahan yang berkembang pesat menarik banyak petani pedesaan yang miskin ke pabrik dan kantor. Tren ini menggambarkan apa yang para ahli sosiologi sebut sebagai mobilitas sosial struktural, yaitu pergeseran posisi sosial sejumlah besar orang karena lebih banyak perubahan dalam masyarakat itu sendiri daripada upaya individu. Setelah revolusi komunis pada tahun 1949, negara menguasai semua pertanian, pabrik, dan properti produktif lainnya. Pemimpin Partai Komunis Mao Zedong menyatakan semua jenis pekerjaan sama pentingnya, sehingga secara resmi kelas sosial tidak ada lagi. Program ini sangat mengurangi ketimpangan ekonomi, tapi sama halnya seperti di Soviet, perbedaan sosial tetap ada. Cina diperintah oleh elit politik dengan kekuasaan yang sangat besar yang memiliki hak istimewa. Di bawahnya ada para manajer pabrik besar serta para profesional yang terampil. Kemudian ada pekerja industri, dan di paling bawah ada petani pedesaan yang tidak diizinkan untuk meninggalkan desa dan bermigrasi ke kota. Mao Zedong meninggal dan Deng Xiaoping menjadi pemimpin Cina. Negara Cina bertahap melonggarkan cengkramannya pada ekonomi, yang memungkinkan munculnya kelas baru pemilik bisnis. Nah, saat ini sistem kelas baru sedang muncul, dengan elit bangsa sekarang merupakan campuran dari pejabat partai lama, pemimpin bisnis baru, dan kelas aristokrat baru dari orang-orang yang terhubung dengan baik. Selanjutnya adalah ideologi yang mendukung stratifikasi. Alasan utama hierarki sosial bertahan adalah ideologi, yaitu keyakinan budaya yang membenarkan tatanan sosial tertentu, termasuk pola ketidaksetaraan. Sebuah keyakinan adalah ideologi sejauh ia mendukung ketidaksetaraan dengan mendefinisikannya sebagai adil. Plato dan Marx. Menurut filsuf Yunani kuno, Plato, setiap budaya menganggap beberapa jenis ketidaksetaraan sebagai hal yang adil. Marx kemudian mengkritik masyarakat kapitalis karena mempertahankan kekayaan dan kekuasaan di tengah segelintir orang sebagai hukum kapitalis. Hukum kapitalis mendefinisikan hak untuk memiliki properti dan memastikan bahwa uang tetap berada dalam keluarga yang sama dari satu generasi ke generasi berikutnya. Singkatnya, Marx menyimpulkan bahwa budaya dan institusi bergabung untuk mendukung elit masyarakat. Itulah sebabnya hierarki yang mapan bertahan begitu lama. Pola historis ideologi. Ideologi berubah seiring dengan ekonomi dan teknologi masyarakat. Mulanya, masyarakat agraris bergantung pada tenaga kerja seumur hidup. Mereka mengembangkan sistem kasta yang mengharuskan mereka melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab moral. Kemudian, dengan bangkitnya kapitalisme industri, sebuah ideologi meritokrasi muncul, yang mendefinisikan kekayaan dan kekuasaan sebagai hadiah yang harus dimenangkan oleh individu yang memiliki kinerja terbaik. Sejarah telah menunjukkan betapa sulitnya mengubah stratifikasi sosial, namun tantangan terhadap status quo selalu muncul. Contohnya adalah pemberontakan yang populer melawan kediktatoran politik di Timur Tengah, yang dimulai pada tahun 2011, telah menunjukkan kepada kita bahwa proses menantang stratifikasi sosial yang mengakar akan terus berlanjut. Ketimpangan sosial. Teori sosiologis memberikan beberapa alasan tentang penyebab dan konsekuensi ketidaksetaraan sosial. Ada 3 teori yang digunakan, yaitu teori struktural fungsional, teori konflik sosial, dan teori interaksi simbolik. Pendekatan struktural fungsional mengklaim bahwa ketidaksetaraan sosial memainkan peran penting dalam kelancaran masyarakat. Teori fungsional struktural menurut Davis Moore. Tesis dari Davis Moore menyatakan bahwa stratifikasi sosial memiliki konsekuensi yang menguntungkan bagi operasi masyarakat. Davis Moore mencatat bahwa masyarakat modern memiliki ratusan posisi pekerjaan dengan berbagai kepentingan, yang beberapa di antara pekerjaannya itu memiliki kepentingan yang lebih besar daripada yang lainnya. Davis dan Moore menjelaskan, semakin besar kepentingan fungsional suatu posisi, maka semakin banyak penghargaan yang melekat padanya. Strategi ini mendorong produktivitas dan efisiensi karena menghargai pekerjaan penting dengan penghasilan, prestise, kekuasaan, dan waktu luang. Davis dan Moore, kesetaraan justru akan menuntut seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan buruk, karena mendapatkan penghargaan yang sama dengan orang yang melakukannya dengan baik. Davis dan Moore menunjukkan adanya alasan stratifikasi,
yang menunjukkan bahwa posisi yang dianggap lebih penting oleh masyarakat harus menawarkan penghargaan yang cukup untuk menarik orang-orang berbakat dari pekerjaan yang kurang penting. Tesis Davis dan Moore ini memicu kritik. Melvin Tumin bertanya, pertama, bagaimana kita menilai pentingnya suatu pekerjaan tertentu? Bisa jadi penghargaan tinggi yang diberikan masyarakat kepada dokter justru disebabkan oleh upaya yang disengaja oleh profesi medis untuk membatasi persediaan dokter, dan dengan demikian akan meningkatkan permintaan akan layanan mereka. Kedua, Tumin mengklaim bahwa Davis dan Moore mengabaikan bagaimana elemen kasta stratifikasi sosial dapat mencegah perkembangan bakat individu. Misalnya, anak yang dilahirkan dengan hak istimewa sebagai orang kaya memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan mereka yang tidak pernah dimiliki oleh anak-anak miskin yang berbakat. Yang ketiga, kehidupan masyarakat akan sangat menekankan pada pentingnya uang. Orang-orang akan melebih-lebihkan pentingnya pekerjaan dengan gaji tinggi, akan sulit menerima pekerjaan yang tidak berorientasi pada menghasilkan uang. Konflik sosial menurut Karl Marx dan Max Weber. Konflik sosial berpendapat bahwa daripada menguntungkan masyarakat secara keseluruhan, stratifikasi sosial justru menguntungkan sebagian orang dan merugikan orang lain. Konflik kelas menurut Karl Marx. Karl Marx menjelaskan bahwa kebanyakan orang memiliki satu dari dua hubungan dasar alat-alat produktif. Peran produktif yang berbeda muncul dari kelas sosial yang berbeda. Menjelaskan bahwa masyarakat kapitalis mereproduksi struktur kelas di setiap generasi baru. Hal ini terjadi karena keluarga memperoleh kekayaan dan warisannya dari generasi ke generasi. Tetapi dia meramalkan penindasan dan kesengsaraan pada akhirnya akan mendorong mayoritas pekerja untuk bersatu untuk menggulingkan kapitalisme demi sistem sosialis yang akan mengakhiri perbedaan kelas. Menyangkal gagasan utama dari tesis Davis dan Moore. Marx memisahkan penghargaan dari kinerja. Cita-cita egaliternya didasarkan pada prinsip dari masing-masing sesuai dengan kemampuannya, untuk masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Para pembela Marxisme menganggap bahwa penghargaan individu bukan satu-satunya cara untuk memotivasi orang untuk melakukan peran sosial mereka. Kemudian perubahan revolusioner yang diramalkan oleh Marx telah gagal terjadi. Kenapa tidak ada revolusi Marxis? Ralph Dahrendorf pada tahun 1959 mengemukakan 4 alasannya. Alasan pertama adalah fragmentasi kelas kapitalis. Saat ini jutaan pemegang saham memiliki perusahaan paling besar. Yang kedua, standar hidup yang lebih tinggi. Yang ketiga, lebih banyak organisasi pekerja. Pekerja saat ini memiliki hak untuk membentuk serikat pekerja, mengajukan tuntutan manajemen, dan mendukung tuntutan mereka dengan ancaman perlambatan dan pemogokan kerja. Akibatnya, perselisihan pemburuan diselesaikan tanpa mengancam sistem kapitalis. Yang keempat atau yang terakhir adalah perlindungan hukum yang lebih besar. Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang untuk membuat tempat kerja menjadi lebih aman. Walaupun revolusi Marxisme tidak terjadi, namun analisis Marx tentang kapitalisme sebagian besar masih valid. Alasan yang pertama adalah kekayaan tetap sangat terkonsentrasi. Yang kedua, masih banyak pekerjaan kerah putih yang tidak menawarkan pendapatan, keamanan, atau kepuasan. Yang ketiga, pekerja saat ini merasa tertekan oleh pengangguran yang tinggi, perampingan perusahaan, pekerjaan pindah ke luar negeri, dan pengurangan tunjangan kerja untuk menyeimbangkan anggaran. Yang keempat, pendapatan dan tunjangan yang dinikmati oleh para pekerja saat ini muncul persis melalui konflik kelas yang dijelaskan oleh Marx. Yang kelima, masyarakat biasa masih menghadapi kerugian yang tidak dapat diatasi oleh hukum. Para ahli teori konflik sosial mengklaim bahwa tanpa revolusi sosialis di Amerika Serikat, Marx masih benar tentang kapitalisme. Kelas, status, dan kekuasaan menurut Max Weber. Stratifikasi sosial menyebabkan konflik sosial. Menurut Max Weber, stratifikasi sosial melibatkan 3 dimensi ketidaksetaraan yang berbeda. Yang pertama adalah ketidaksetaraan ekonomi yang menunjukkan posisi kelas. Yang kedua adalah status, yaitu prestasi sosial. Dan yang ketiga adalah kekuasaan. Berpikir bahwa masyarakat dapat menghilangkan stratifikasi sosial dengan menghapus kepemilikan pribadi atas properti produktif yang merupakan basis kapitalisme. Sedangkan Weber meragukan bahwa menggulingkan kapitalisme akan mengurangi stratifikasi sosial secara signifikan. Ia beralasan bahwa mungkin akan mengurangi perbedaan ekonomi, tetapi sosialisme akan meningkatkan ketimpangan dengan memperluas pemerintahan dan memusatkan kekuasaan di tangan elit politik. Dari interaksi simbolik menunjukkan stratifikasi dalam kehidupan sehari-hari. Di sebagian besar komunitas, orang berinteraksi terutama dengan orang lain yang memiliki status sosial yang sama, sampai batas tertentu karena orang cenderung hidup dengan orang lain seperti diri mereka sendiri. Orang-orang dengan status sosial yang sangat berbeda biasanya menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Para sosiolog menggunakan istilah konsumsi yang mencolok untuk merujuk pada pembelian dan penggunaan produk karena pernyataan yang mereka buat tentang posisi sosial. Dari interaksi simbolik ini sangat terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Stratifikasi dan teknologi sosial dalam perspektif global. Teknologi masyarakat sangat mengaruhi jenis stratifikasi sosialnya. Pada masyarakat berburu dan berkumpul, teknologinya masih sederhana, sehingga anggota komunitas berburu dan beramu hanya menghasilkan apa yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Tidak ada kategori orang yang lebih baik dari orang yang lain dalam masyarakat berburu dan berkumpul. Selanjutnya adalah masyarakat hortikultura, pastoral, dan agraria. Seiring dengan kemajuan teknologi,
maka menciptakan surplus. Ketimpangan sosial meningkat. Sekelompok kecil elit menguasai sebagian besar surplus, yang menempatkan kaum bangsawan dalam posisi yang hampir seperti dewa. Industri. Industrialisasi mengembalikan keadaan dan mendorong ketimpangan ke bawah. Didorong oleh kebutuhan untuk mengembangkan bakat individu, meritokrasi menguasai dan melemahkan kekuatan aristokrasi tradisional. Kekayaan menjadi kurang terkonsentrasi. Kuznets. Kemajuan teknologi mula-mula meningkat, tetapi kemudian memodernisasi perluasan stratifikasi sosial. Ketimpangan yang lebih besar berfungsi untuk masyarakat agraris, tetapi masyarakat industri menempatkan keuntungan dari sistem yang lebih setara. Ketimpangan sosial di seluruh dunia umumnya mendukung kurva Kuznets. Namun ketimpangan pendapatan tidak hanya mencerminkan perkembangan teknologi, tetapi juga prioritas politik dan ekonomi suatu negara. Terdapat beberapa kritik terhadap kurva Kuznets. Salah satunya adalah bahwa kurva itu dikembangkan dengan membandingkan masyarakat di berbagai tingkat perkembangan ekonomi, yang oleh para sosiolog disebut sebagai data lintas seksi. Data semacam itu tidak memungkinkan untuk memprediksi masa depan masyarakat manapun. Sehingga kurva Kuznets ini masih memerlukan banyak revisi yang serius. Pandemi COVID-19 telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia, baik pekerjaan, pendapatan, kesehatan, maupun pendidikan. Sejak dilakukannya kebijakan physical distancing, banyak pelaku usaha yang menutup usahanya sementara, bahkan permanen. Kondisi ini sangat berdampak pada kehidupan pekerja di Indonesia. Hasil survei terhadap 87.379 responden menunjukkan bahwa 2,52% responden baru saja mengalami PHK akibat perusahaan tempat mereka bekerja ditutup. Hal ini juga berdampak pada sektor pendapatan. Beberapa usaha mengalami penurunan produksi akibat penurunan penjualan hasil produksi, sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan usaha. Banyak perusahaan yang melakukan efisiensi biaya dengan mengurangi jumlah karyawan maupun pemotongan gaji karyawan. 44,67% responden laki-laki dan 38,55% responden perempuan mengaku bahwa mereka mengalami penurunan pendapatan. Dalam bidang pendidikan, banyak anak-anak yang tidak dapat mengikuti pembelajaran daring karena tidak memiliki fasilitas seperti gawai dan internet untuk menunjang pembelajaran jarak jauh. Sebagian besar orang juga mengalami penurunan kesehatan mental karena kurangnya berinteraksi dengan orang lain. Menganalisis yang terjadi pada keluarga saya, pengurangan jam kerja bagi para pekerja di Jakarta juga membuat ayah saya mengalami work from home selama beberapa hari. Hal ini jelas berpengaruh pada pengurangan pendapatan. Biasanya setiap tahun pasti setiap pekerja mendapat tunjangan hari raya. Namun akibat dari pandemi ini tunjangan hari raya tidak dapat diberikan dan justru terjadi pengurangan gaji akibat work from home. Selain itu, pengurangan pendapatan ini juga berpengaruh terhadap pendidikan dan gaya hidup saya. Seharusnya pada April lalu saya berangkat ke Semarang untuk melakukan tes IUP Undip. Namun ada pembatasan sosial mengakibatkan penerbangan maupun pemberangkatan kereta dihentikan untuk sementara. Selain itu, dalam tes masuk perguruan tinggi, mulanya saya berencana untuk mengikuti seluruh ujian mandiri yang ada. Namun karena keterbatasan biaya, saya harus memilah beberapa universitas yang menjadi prioritas utama. Tapi untung keterima di SIMAK. Pandemi ini juga mengakibatkan peningkatan stres pada diri saya sendiri. Biasanya setiap akhir pekan, saya akan berjalan-jalan dengan teman seperkumpulan. Namun pandemi ini memaksa saya untuk tetap berada di rumah dan tidur di kasur, yang membuat saya menjadi sangat bosan. Kita dapat melihat teori fungsionalisme struktural dalam pembelajaran online ini. Hal yang terpenting dalam pembelajaran daring adalah sinyal internet. Ketika sinyal terganggu, maka proses pembelajaran tidak akan berjalan secara efektif. Anak-anak yang tinggal di perkotaan memiliki privilege lebih daripada yang tinggal di pedesaan karena mereka memiliki akses internet yang lebih baik, sehingga dapat mempermudah proses pembelajaran tersebut. Stratifikasi sosial semakin terlihat ketika pembelajaran dilakukan secara daring. Contohnya, anak-anak yang terlahir dari keluarga yang memiliki kekayaan lebih akan memiliki kesempatan untuk belajar lebih dari anak-anak yang terlahir dari keluarga miskin. Mereka dapat menggunakan fasilitas seperti wifi dan gadget untuk menunjang proses pembelajarannya. Sedangkan anak-anak yang kurang beruntung hanya bisa berharap pada bantuan pemerintah. Pandemi COVID-19 ini juga membuat sebagian orang menganggap pekerjaan dokter sebagai suatu hal yang paling tinggi dan mengagung-agungkannya, serta memberikan penghargaan berlimpah pada mahasiswa yang berhasil mendapat gelar sarjana kedokteran dan menutup mata pada pekerjaan petani yang justru menghasilkan padi untuk makanan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.